warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprida Rinaldo, asal sekolah dari SMK Gajah Mada, Bandar Lampung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Jurusan Bisnis dan Pemasaran. Berikut akan saya tampilkan video praktik pembelajaran untuk mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sudah siap belajar? Ya. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Biasa Panji minta tolong bantunya memimpin kawan-kawannya dan Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini ada sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. terima kasih Panji sudah membantu menyiapkan doa sebelum memulai pembelajaran. Oke, sebelumnya ibu absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang sudah hadir? Nadia, Alfa, Salma, Izin, yang lain? Hadir. Hadir. Terima kasih Dinda sudah membantu ibu. Sama-sama. Oke, sebelumnya buat yang sudah hadir, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk tetap hadir ke sekolah, apalagi kalian sudah di kelas 12 sudah di penghujung semester 1 kelas 12 ya. Nanti di semester 2 itu sudah mulai fokus buat ujian. Ya, setelah ini liburan lagi. Nanti setelah masuk semester 2 kita sudah mulai fokus ke persiapan ujian sekolah maupun ujian kompetensi. Jadi sebelumnya ibu siapkan materi hari ini terlebih dahulu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan materi di alat komunikasi dalam transaksi. Ya. Nah, di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis alat komunikasi, tata cara pengoperasian alat komunikasi, lalu etika berkomunikasi sampai dengan bagaimana melakukan panggilan telepon dengan teliti dan benar. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini akan kita bahas di kompetensi dasar menerapkan pengisian lembar penerimaan telepon dan bagaimana cara menerapkannya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ada siswa mampu menerapkan pengisian lembar penerimaan telepon LPT dengan teliti, lalu siswa mampu menerapkan pengisian lembar penerimaan telepon dengan teliti. Nah, untuk persepsi awal, ya, untuk mempermudah komunikasi setiap tempat telepon di kantor itu harus disediakan juga alat tulis dan lembar pesan telepon untuk mencatat apa? Pesan telepon yang datang. Ya, untuk mencatat pesan telepon yang datang sewaktu. Jadi LPT dan alat tulis itu diletakkan berdampingan dengan telepon. Nah, pada pertemuan ini akan kita bahas bagaimana cara pengisian lembar penerimaan telepon atau LPT. LPT. Cara pencatatan pesan yang pertama, sebelum kita isi di lembar penerimaan telepon,
maka kita buat coretan dulu di namanya adalah block note. Ya, cara mencatat pesan ke block note dengan lengkap. Ketika akan mengangkat sebuah telepon masuk, maka kita harus standby dengan pena dan block note. Ya, dalam mencatat block note kita harus mencatat beberapa isi pesan yang lengkap. Nah, ada 9 hal yang harus dicatat di dalam block note. Yang pertama itu hari dan tanggal proses telepon terjadi. Yang kedua, kepada siapa isi pesan itu ditujukan. Lalu waktu terjadinya proses telepon terjadi sampai dengan tanggal batas konfirmasi pesan oleh perusahaan Anda. Ya, jadi ketika kita sudah mencatat isi pesan, maka kita konfirmasi apa pesan yang kita dengar. Oke, supaya bisa pas. Nah, ini contoh block note. Lembar block note ini adalah lembar yang berisikan segala informasi yang disampaikan oleh si penelpon secara singkat dan padat, namun masih berbentuk coretan. Jadi mau dicoret-coret itu nggak apa-apa, ya, karena ini coretan. Yang gunanya adalah sebagai lembar informasi pesan yang akan ditulis ke dalam lembar pesan. Nah, lanjut untuk penyalin dari block note ke lembar pesan telepon. Untuk mendapatkan pengisian lembar pesan telepon, kita harus menyesuaikan dengan informasi yang kita dapat dari block note. Untuk pengisian LPT ini cukup mudah karena hanya perlu menyalin kembali informasi yang ada di block note. Nah, yang perlu kamu perhatikan dalam penulisan lembar LPT adalah pesan harus ditulis sesingkat dan sejelas mungkin. Ya, hanya bagian penting aja yang perlu kamu tulis. Nah, ini contoh lembar pesan telepon. Ya, di situ ada untuk itu ditulis nama kepada siapa telepon dituju. Terus ada departemen atau jabatan dari bagian orang yang dituju. Terus ada tanggal ketika kita menerima telepon. Ya, lanjut ada waktu atau jam menerima telepon. Nah, lanjut terus ada dari perusahaan dan nomor telepon. Ya, ini kita tulis dari siapa sih orang yang menelpon. Misalkan nanti yang menelpon Indra, maka Indra yang tulis di sini. Oh iya ya. Ya, terus ada perusahaan. Nah, nanti ketika kamu menerima telepon, tanya dia dari perusahaan apa. Misal dari PT ABC Maju Jaya, tulis di sini. Ya, terus ada nomor telepon yang harus kamu tulis. Selanjutnya ada catat semua isi pesan yang disampaikan, lalu tanyakan untuk melakukan konfirmasi atau tidak. Misalkan dari isi pesannya, mohon telepon saya kembali. Terus misalkan teleponnya penting, atau misalkan si penelpon akan menelpon kembali, atau hanya ingin menelpon sekali. Oke, lalu jangan lupa ditandatangan untuk kamu yang menerima telepon. Nah, ini contoh pengisiannya. Misalkan telepon itu ditujukan untuk Bapak Udin dari kepala bagian pemasaran. Ya. Kamu menerima di tanggal hari Jumat tanggal 24 Februari 2016. Ini contohnya. Terus waktunya ketika kamu menerima telepon itu di jam 9.30. Ya. Telepon itu berasal dari Bapak Samsul Bahri. Dari Bapak Samsul Bahri dari PT Udang Galah. Nomor teleponnya di situ 0853 44 87 654. Nah, isi pesannya di situ ada undangan Makan siang pada hari Minggu 26 Februari 2017 jam 12 di tempat res Bunda Kandung Jalan Tapak Kuda Jambi. Nah, dia mohon konfirmasi ditunggu pada hari Sabtu 25 Februari 2017. Jadi ini keterangannya dia minta ditelepon kembali. Maka kita tulis di situ mohon telepon kembali.
Baru di bawahnya tertulis tanda tangan sekretaris atau si penerima telepon. Nah, ini jika pesan yang disampaikan itu panjang, ya, maka kita bisa tulis inti atau pokok pembicaraannya aja. Ya, jadi kalimat utama dicatat, sedangkan kalimat penjelas itu nggak perlu dicatat. Kalau misalkan pesannya panjang, ya nggak, kita ambil inti sarinya aja. Paham? Paham. Ya. Nyambung nggak sama inti sari? Nyambung. Nah, pada akhir telepon ulangi kembali isi pesannya atau kita konfirmasi kembali, ya, garis besar saja supaya tidak terhindar dari masalah. Konfirmasi itu untuk memvalidasi atau memverifikasi isi pesan yang disampaikan. Pesan ini dapat dibuat berupa bagan lebih praktis dan jelas, atau dibuat seperti yang tadi, dibuat hari, waktu, dan tanggal. Tapi yang penting di catatan blog itu kamu coret-coret dulu aja. Nanti tinggal di LPT itu ditulis secara Rapi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan, baik jika ada yang mau ditanyakan, buat diperbolehkan. Oke, di sini sedikit saya kasih sebuah video. Baik, sebelum ditutup pembelajaran kali ini, punya pesan nih. Oke, silakan, dari video ini adakah yang mau ditanyakan? Hah? Videonya mana? Ya, silakan. Bagaimana jika mendapati pesan yang terlalu panjang? Oke, tadi jika kita dapat pesan yang panjang, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Boleh ngerekam pembicaraannya nggak? Boleh? Enggak? Boleh gak? Ya. Dicatat. Biasanya kan kalau telepon kan tidak bisa direkam, maka kita harus menulis secara cepat. Makanya Layar kalau bisa, misalnya- Bu. kalau sekiranya pesannya panjang, di blog note kamu tulis intinya dulu. Nanti tinggal di LPT kamu ingat lagi kalimatnya, sama kamu tulis secara lengkap. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Mantap, congor. Oke, baik. Sekarang seperti biasa kita bagi dalam kelompok, ya. Berkelompok 4 orang, 4 kelompok. Ya, kita bentuk 4 kelompok. Kelompoknya seperti biasa. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing 4 kelompok. Oke, sudah dapat nama PD-nya? Allah. Ini lagi yang gede nih. Jadi geser pindah ke ya. Bel Niko Bel. Baru ada nih. Oke, kamu bagi orang juga. Ini Oke, sebentar nanti saya jelasin cara pengerjaan kelompok PD-nya. Belum dapat. Bu, bukan kertasnya. Oh, nggak apa-apa. Oke, sudah. Oke, silakan dibuka, saya jelaskan. Oh, Revani. Ya, Bu. Ya, Revani. ya. Ya, lagi ke depan.
depan. Yuk. Ya, di LKPD-nya silakan dibuka. Ya, yang pertama petunjuk pengerjaan saya sudah bagi ke dalam 4 kelompok dan mendapat permasalahan yang nantinya harus kalian selesaikan di masing-masing kelompok. Ya, baca dan pelajari setiap instruksi pekerjaan di bawah dengan cermat sebelum melaksanakan praktek. Klasifikasikan kepada guru apabila ada hal yang belum jelas. Ya, nanti di sini saya akan menampilkan sebuah video. Ya, itu videonya adalah percakapan penerima telepon. Nah, dari percakapan itu nanti kalian catat apa isi percakapannya ya ke dalam blok note. Ya, setiap kelompok nanti diminta untuk mengisi blok note dan lembar pesan telepon. Ya, silakan nanti diisi blok note-nya sesuai dengan apa yang ada dari video permasalahan video yang saya tampilkan. Oke, silakan nanti setiap orang catat dulu apa yang menjadi permasalahan. Nanti untuk pengisian ke LPT bisa sambil berdiskusi. Oke, bisa? Siap? Oke. Jangan lupa di LKPD-nya tulis nama siswa dan kelompoknya. Depan ini ya, Bu. Ya, yang di depan sama yang di dalam. Ya, yang di depan di dalam. Di Malay aja. Pelayan ini. Halo. Hai, bisa ya. Boleh undang Bapak Denis untuk menghadiri rapat dan juga penandatanganan kontrak kerja sama kesempatan pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 pukul 8.00 sampai dengan selesai. Bertempat di beberapa lantai 1 di perusahaan kami yaitu yang beralamat di Jalan Raya baik itu kami ulangi kembali ya Bapak Denis diundang Iya, itu sudah betul. Dan itulah maka teman-teman yang bisa kami hubungi kembali. Dan itu nomor di 02 879
Silakan sambil diisi lembar LPT ini. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghadap ke mana. Nanti saya akan berkeliling ke pengisian. Paham cara pengisiannya? Oke, kerjakan pelan-pelan. Jangan lupa diperhatikan cara pengisian lembar pesan teleponnya. Bapak tadi salat. Oke, sudah selesai? Ada yang sudah siap buat maju? Bel, kalau bel. Yuk, silakan yang sudah siap maju. Maju semua. Waktunya. Yuk, silakan. Ya, nanti dibaca LPT yang kamu dapetin. Ya, yang di LPT-nya aja yang dipresentasikan. Kalau block note kan itu coretan kamu. Kalau yang di LPT itu sudah sesuai dengan sudah jadinya. Yang dipresentasikan silakan LPT-nya. Dua orang boleh. Bel maju bel. Kayak tadi sudah dikirim di WA ya tugasnya. Tapi kok belum pernah. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok pertama ini mempresentasikan hasil kegiatan. Untuk Bapak Chandra Pratama PT DMCPT Citra Bangun Pagi tanggal 1 September 2021 di Pondok KPU diterima dari Bapak Nansidono Gera perusahaan PT Siddhartha Daya nomor telepon 0812 507 Yang disampaikan adalah Bapak Chandra Pratama sebagai materi dalam acara sehingga kesehatan keterangan sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Silakan, ada yang ditanyakan atau ada yang mau dikoreksi hasil LPT-nya? Ya, ada yang mau dikoreksi? Ada nomor teleponnya, benar? Benar nggak kelompok 1 nomor teleponnya? Benar. Oke. Tadi pesannya dari
Dari siapa perusahaan? Dari perusahaan apa? Dari Sejahtera Jaya, benar? Oke, sip. Terima kasih kelompok 1. Silakan ditutup dan lanjut kelompok selanjutnya. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok Panji. Siap? Sering. Kelompok ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perhatikan ya. Untuk Bapak Chandra Pratama SD, Departemen tanggal 1 September 2021, waktu 10 dari Bapak Tambisa Berusaha PT Sejahtera Jaya, nomor telepon 0812 5497 untuk hadir sebagai pemateri dalam acara seminar kesehatan. Pertanyaannya apa? Keterangan tanyakan untuk melakukan konfirmasi. Konfirmasinya apa? Yang di checklist. Mohon dapat kembali. Mohon dapat kembali. Oke, sudah dapat jawabannya? Ada yang mau koreksi? Nomor teleponnya siapa tahu ada yang salah? Perusahaannya siapa tahu ada yang salah? Nomor teleponnya ada salah. lagi dulu. Harusnya nomornya 81 kemarin bukan. Ya, benar. Oke, nah, jadi perbaiki lagi ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah maju? Sudah. Kalau nunggu tunjuk. Ya, baik. Nah, itu tadi beberapa penampilan dari tiap kelompok yang sudah mengungkapkan permasalahan dari isi video yang disampaikan. Nah, sebelumnya adakah yang mau memberikan kesimpulan dari materi yang dibahas pada hari ini? Silakan, ada perwakilan yang mau memberikan kesimpulan? Oke, boleh silakan. Lembar block note adalah lembar yang berisikan segala informasi yang disampaikan oleh si penelpon secara singkat dan padat, namun masih berbentuk coretan yang digunakan sebagai lembar informasi pesan yang akan ditulis kembali pada LPT atau lembar pesan telepon. Oke, iya, kesimpulan untuk materi pertemuan hari ini. Yang pertama, lembar block note itu adalah lembar yang berisi segala informasi yang disampaikan oleh si penerima telepon secara singkat dan padat, namun itu masih berbentuk coretan. Ada 9 hal yang harus diperhatikan ketika kita mencatat di block note. Yang pertama, dari hari dan tanggal proses kejadian, terus juga kepada siapa isi pesan itu ditujukan, sampai dengan tanggal batas konfirmasi pesan oleh perusahaan Anda. Nah, untuk mendapatkan dapat mengisi LPT atau lembar pesan telepon, kamu harus menyesuaikan informasi yang kamu dapatkan di blog. Oke, inilah kesimpulan pembelajaran hari ini. Selanjutnya ada yang mau memberikan refleksi. Yang pertama, apa yang kalian dapat dari pertemuan hari ini? Jawab itu. Silakan, ada? Satu ada Oh ya?
awal Bu, untuk mempermudah komunikasi, harus disediakan alat-alat tulis dan lembar pesan telepon untuk mencatat pesan telepon yang akan datang sewaktu-waktu. Oke, benar ya. Untuk setiap tempat yang ada telepon itu di sebelahnya diwajibkan ada lembar pesan telepon dan ada alat tulis. Tujuannya jika sewaktu-waktu ada telepon masuk, maka kita akan lebih cepat untuk Apakah ada kendala untuk pembelajaran pada pertemuan hari ini? Tidak ada? Berarti sudah paham ya dengan materi hari ini? Ya. Oke, gimana perasaan selama pembelajaran? Senang? Kita tahu cara berkomunikasi dengan semoga dari materi yang disampaikan hari ini bisa kalian terapkan nanti ketika kalian sudah melakukan kerja. Karena materi ini pun nanti akan terpakai ketika kalian sudah dapat kerja. Paham? Oke. Dari beberapa penampilan tadi, untuk penampilan terbaik itu dari kelompok 1. Kelompok berapa? 2. Ya, ada kelompok 4 tadi ya? Ya. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, karena waktunya sudah mau habis, adakah lagi materi yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Dari hari ini? Ya, Bu. Tidak ada? Oke, untuk tugas nanti sudah ibu kirimkan melalui WhatsApp grup dan Classroom. Silakan nanti dicek dan kalian kerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ke Panji untuk bantu memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minta bantuan saya. Kemarin bagi